Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pengadaan. Berjumpa dengan saya lagi, Muji Santosa. Mari kita diskusi mengenai pengadaan barang jasa pemerintah, mengenai kontrak pemerintah. Silakan ditanyakan pertanyaan. Oke, kali ini pertanyaannya tentang pemberian kesempatan, Pak. Bagaimana mengenai pemberian kesempatan ini sebenarnya? Ya, pemberian kesempatan adalah suatu kontrak yang sudah habis masa berlakunya, tapi prestasi belum mencapai 100%, maka dapat dinilai diberi kesempatan atau tidak. Kalau diberikan kesempatan, maka diberi kesempatan dengan penambahan waktu dan dikenakan denda. Harapannya kontrak dapat selesai 100%. Pemberian kesempatan ini adalah hal yang harus dihindari. Pemberian kesempatan dalam prakteknya, dalam datanya ya, banyak terjadi di kontrak pekerjaan konstruksi. Untuk mencegah adanya keterlambatan penyelesaian kontrak, maka perlu dilakukan apa? Perlu dilakukan mereview hasil pekerjaan perencana konstruksi mengenai waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan konstruksi, sehingga nanti ditenderkan dengan waktu yang memang sudah ideal gitu ya. Berikutnya perlu dilakukan buat klausul-klausul pengendalian kontrak di rancangan kontrak agar kontrak tidak terlambat. Berikutnya memilih denda keterlambatan, ya jangan dari bagian kontrak, ya. Maka kita tulislah dari nilai kontrak agar memotivasi kontrak itu tidak terlambat, ya, karena dendanya akan signifikan. Berikutnya melakukan PCM, pre-contraction meeting, ya, rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Di sini kita bahas ya, secara seksama, secara detail agar kontrak bisa dikendalikan dari waktu ke waktu dan tidak terlambat. Berikutnya membahas rencana mutu kontrak yang disampaikan oleh penyedia sehingga pelaksanaan nanti bisa wajar, dan pengendalian kontrak dari waktu ke waktu itu ya. Oke. Kenapa, Pak, pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan itu dihindari? Ya, pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan itu agar dihindari. Karena apa? Kalau terlambat suatu kontrak, dampaknya banyak. Output menjadi belum tersedia. Diperlukan penilaian ketika terlambat seperti ini, akan dilanjutkan atau tidak. Menilai penyedianya mampu atau tidak. Ya, nanti kalau dilanjutkan memerlukan perpanjangan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan. Perlu ada perubahan kontrak atau addendum kontrak. Berikutnya, apakah ada anggaran untuk konsultan pengawas dan untuk honor tim teknis gitu ya. Apalagi kalau melewati tahun anggaran, memerlukan tujuan pengguna anggaran atau KPA, perlu koordinasi dengan bagian keuangan atau tim perencanaan atau tim anggaran. Apalagi kalau melewati tahun anggaran, ya, nanti untuk pembayarannya memerlukan proses audit dan proses menyediakan anggaran. Jadi banyak problemnya kalau kontrak itu terlambat gitu ya. Pemberian kesempatan itu sebenarnya haknya si penyedia atau kewenangan BPK? Ya, pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan, menyelesaikan kontrak adalah kewenangan dari PPK, pejabat pembuat komitmen, bukan hak dari penyedia, ya, kewenangan dari PPK. Jadi ketika pekerjaan terlambat, ya, bagaimana pengalihan kontrak oleh PPK? Ya, pengalihan kontrak itu dilakukan oleh PPK. Nah, tetapi PPK dapat juga menugaskan hal ini, pengendalian kontrak ini kepada tim, ya, atau kepada konsultan pengawas. Kalau aturan tentang pemberian kesempatan itu sendiri di mana sih, Pak? Ya, aturan mengenai pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan, menyelesaikan kontrak ada di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018. Disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 di pasal 56 dikatakan di sana, dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan itu dimuat dalam adendum kontrak yang di dalamnya mengatur waktu menyelesaikan pekerjaan, pengenaan sanksi denda pelambatan, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan. Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran. Nah, itu di pasal 56 ya. Oke. Pemberian kesempatan itu apakah harus 50 hari? Ya, pemberian kesempatan itu tidak harus 50 hari, sesuai kebutuhannya saja. Ya, kalau bisa selesai 11 hari ya 11 hari sajalah, tidak harus 50 hari gitu ya. Bagaimana dengan pemberian kesempatan yang 90 hari itu? Pemberian kesempatan sampai dengan 90 hari. Ini untuk dana APBN. Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 243 tahun 2015. Dimungkinkan pemberian kesempatan sampai dengan 90 hari. Ini kalau mencapai 90 hari, dendanya bagaimana? Dendanya ya bisa mencapai 9% kalau 90 hari. Oh, jadi itu untuk APBN. Terus kalau APBD bagaimana Pak? Bisa nggak menggunakannya 90 hari tadi? Ini pemberian kesempatan, ya, itu harus dihindari. Usahakan kontrak dapat dikerjakan dengan baik dan tidak terlambat. Abaikan adanya ya aturan-aturan pemberian kesempatan. Ya, pemberian kesempatan usaha kontrak adalah pintu darurat yang harus dihindari. Ya, ini jangan dijadikan modus. Nanti kita kasihlah pemberian kesempatan itu. Jadi untuk Pemda ya ikuti ajalah yang 50 hari saja tadi. Ya. Oke, demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk memahami pengadaan dan memahami pengendalian kontrak yang baik. Semoga kontrak-kontrak kita dapat selesai sebelum waktunya, tepat waktu dan tidak terlambat. Semoga bermanfaat. Salam pengadaan.